Brasil. Negara yang dikenal sebagai salah satu negara penghasil pemain sepak bola terbaik dunia. Salah satunya adalah Rivaldo, seorang legenda hidup Brasil yang menjadi terkenal saat membela Barcelona dan AC Milan. Rivaldo mencetak rekor untuk 600 penampilan di 15 klub berbeda sepanjang karir sepak bolanya. Rivaldo dikenal sebagai pemain sepak bola yang memiliki kualifikasi, paket lengkap. Di masa keikutsertaan dirinya dalam timnas Brasil, Rivaldo selalu menjadi pemain andalan dengan catatan 74 penampilan dan mencetak 35 gol. Di video kali ini, admin akan mereview kisah perjalanan karir sepak bola Rivaldo, serta perselisihannya dengan Louis van Gaal, hingga kisah kelamnya bersama AC Milan. Rivaldo. Dia dijuluki pembersih kaki bengkok oleh majalah The Guardian. Meskipun dia sering mengandalkan kaki kiri, dia bisa juga bermain di kedua sisi atau sebagai pemain sayap. Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Lahir pada 19 April 1972 di Paulista, Brasil. Ia lahir dari ibunya, Marlucia Salomao Borba, dan mendiang ayahnya, Romildo Ferreira. Rivaldo tumbuh dan besar dengan latar belakang keluarga yang tidak berada. Bisa dikatakan termasuk dalam golongan keluarga miskin kala itu. Bahkan, Rivaldo memiliki jenjang pendidikan yang menyakitkan di daerah Kumuh Favola, Brasil. Ini adalah daerah berpenghasilan rendah di Brasil yang ditandai dengan kemiskinan di kalangan penduduknya. Saat itu, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan kakinya bengkok hingga ia beranjak dewasa. Rivaldo diketahui kehilangan beberapa gigi yang tertunda akibat kekurangan gizi kronis di masa kecilnya. Meski tidak memiliki dukungan secara materi dalam tumbuh kembangnya, Rivaldo rupanya memiliki tekad yang kuat dan gigih dalam mengejar mimpinya. Rivaldo mengaku, saat bermain sepak bola ia merasa memiliki sebuah harapan. Hal itulah yang membuat Rivaldo tidak menyerah untuk menjadi pesepak bola hebat. Menariknya, mimpi dan harapan tersebut berhasil Rivaldo raih dalam karir sepak bolanya. Rivaldo tidak pernah memainkan sepak bola saat masih anak-anak. Dia juga terlambat memulai karirnya. Dia mulai bermain sepak bola pada tahun 1991 ketika usianya menginjak 19 tahun. Antara tahun 1991 hingga 1993, Rivaldo bermain untuk klub Santa Cruz, Mogi Mirim dan Corinthians. Pada tahun 1994, ia pindah ke Palmeiras dan berhasil meraih gelar juara Liga Brasil. Di klub tersebut, Rivaldo bermain selama 2 musim dengan catatan 97 penampilan serta mencetak 68 gol. Pada musim panas 1996, Rivaldo hijrah ke Eropa, dan klub pertama yang beruntung mendapatkan pemain berbakat ini adalah Deportivo La Coruna, klub asal Spanyol. Di musim pertamanya, total Rivaldo mencatatkan 41 penampilan dengan torehan 22 gol. Ia juga berhasil membawa klub tersebut menduduki posisi ketiga di klasemen akhir La Liga musim 1996-1997. Dengan catatan apiknya bersama Deportivo, membuat klub rivalnya yakni Barcelona kepincut. Dia kemudian pindah ke Barcelona pada musim panas tahun 1997 yang diproyeksikan untuk menggantikan peran Ronaldo yang hengkang ke Inter Milan. Kepindahannya ke Barcelona mencetak rekor transfer kala itu. Ya, biaya transfer sebesar 23,5 juta euro harus dikeluarkan Barcelona untuk menebus pemain ini dari Deportivo. Musim pertamanya di Barcelona benar-benar menuai pujian. Rivaldo menjadi idola baru para pendukung tim Katalan, dan sukses menyumbangkan trofi Piala Super Eropa, La Liga, serta Copa del Rey. Pada musim keduanya, Rivaldo pun kembali mengantar El Barça menjuarai La Liga. Hingga di musim ketiganya, El Barça mulai mengalami penurunan performa.
Akan tetapi, Rivaldo tetap menunjukkan konsistensinya. Pada tahun 1999, Rivaldo berada di puncak karirnya dan ia juga memenangkan Ballon d'Or pada tahun tersebut. Legenda Brasil dan Barca itu menyarankan kepada pelatihnya saat itu Luis van Gaal, bahwa dia harus bermain di belakang striker dan meminta berpindah dari posisi sayap kiri. Lantas, Luis van Gaal pun mempertanyakan keberanian Rivaldo yang mengajari pekerjaannya. Hal ini mengakibatkan Rivaldo dicadangkan untuk beberapa pertandingan oleh van Gaal kala itu. Pasangan pelatih dan pemain yang dulunya berteman berubah menjadi musuh. Bahkan, Van Gaal pernah dituduh secara fisik menghadapi Rivaldo selama sesi latihan. Media Spanyol terus-menerus tidak menyetujui keputusan orang Belanda itu untuk mencadangkan Rivaldo. Dan tak lama kemudian, Luis van Gaal pun resmi meninggalkan El Barça untuk pertama kalinya. Kepada TV Record Rivaldo mengatakan, "Saya tidak suka Van Gaal dan saya yakin dia juga tidak menyukai saya." Hingga akhirnya pada tahun 2002, itu adalah tahun terakhir Rivaldo bersama Barcelona sebelum bergabung ke AC Milan. Selama 5 tahun membela Barcelona, total Rivaldo mencatatkan 157 penampilan dengan torehan 86 gol di semua kompetisi. Nama Rivaldo tidak bisa dilupakan dalam daftar panjang superstar Brasil. Salah satu kesuksesannya terlihat ketika mengantarkan Seleção merengkuh gelar juara di Piala Dunia 2002 di Korea, Jepang. Ajang 4 tahunan tersebut turut menampilkan baik dan buruknya Rivaldo. Selain mencetak 5 gol dan masuk ke dalam tim terbaik, dia juga mengundang kontroversi setelah berpura-pura cedera ketika bek Turki, Hakan Ünsal, menendang bola ke arahnya. Kepada media Planet Football, pelatih Brasil saat itu, Luis Felipe Scolari, kekeh menggambarkan Rivaldo sebagai pemain terbaik Piala Dunia kala itu. Bahkan, Scolari sampai mengesampingkan seorang Ronaldo. Selepas mengantarkan Brasil menjadi kampiun Piala Dunia 2002, Rivaldo tiba di San Siro untuk bergabung dengan AC Milan. Dia didatangkan dari Barcelona selepas kembalinya Luis van Gaal di kursi pelatih Barcelona. Pada musim panas 2002, secara resmi Rivaldo bergabung ke AC Milan. Dia dikontrak selama 3 musim dengan gaji 3 juta pound sterling per musim. Itu adalah jumlah besar yang harus dikeluarkan i Rossoneri untuk pemain berusia 30 tahun. Presiden AC Milan kala itu Silvio Berlusconi berkata, "Tidak ada yang lebih baik dari Rivaldo. Dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan suatu kehormatan bagi Milan untuk memiliki pemain seperti dia di dalam tim." Saat Berlusconi berbangga hati memiliki Rivaldo, pelatih AC Milan kala itu, Carlo Ancelotti, tengah dirundung bingung. Banyaknya pemain bintang di lini depan tim membuat Don Carlo kelimpungan menentukan starter. Ancelotti berkata, "Saya, tentu saja sangat senang memiliki Rivaldo dan jelas jauh lebih baik memiliki pemain seperti dia daripada tidak memilikinya. Saya tidak melihat ada masalah dalam berurusan dengannya, dan satu-satunya masalah bagi saya adalah memilih 11 pemain dan meninggalkan yang lain di bangku cadangan." Peran Rivaldo di AC Milan memang tidak sebanding kala ia bermain di Barcelona dulu. Rotasi yang dilakukan Ancelotti juga membuat dia sering keluar masuk lapangan di beberapa minggu pertamanya. Setelah 2 bulan memasuki musim pertamanya, Rivaldo mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 5 penampilan di Serie A untuk i Rossoneri, serta 1 gol kemenangan melawan Udinese. Meskipun sering bermain sebagai striker pendukung di belakang Inzaghi, Rivaldo awalnya diuntungkan dengan absennya Andriy Shevchenko yang cedera di awal musim. Akan tetapi, kembalinya Shevchenko di tim membuat waktu bermain Rivaldo turun drastis. Meski jarang dimainkan oleh Ancelotti, Rivaldo tetap menaruh hormat padanya. Dia tak menganggap Don Carlo sebagai sosok buruk seperti ex-pelatihnya di Barcelona dulu, yakni Luis van Gaal. Rivaldo berkata, "Ancelotti tidak menganiaya saya seperti yang dilakukan Van Gaal di Barcelona. Dia berbeda. Don Carlo adalah orang yang lucu, dia berbicara dengan saya, hanya saja dia tidak membuat saya bermain. Itulah masalahnya dan saya tidak tahu alasannya."
Di musim pertamanya Rivaldo, AC Milan sanggup memenangkan Coppa Italia, Liga Champions, dan Piala Super UEFA. Kontribusi Rivaldo selama berseragam AC Milan memang terbilang minim. Tentu, hal itu tidak sebanding dengan statusnya sebagai salah satu pemain dengan gaji terbesar di Serie A kala itu. Hingga akhirnya, dia dan pihak klub sepakat untuk mengakhiri masa kontraknya pada bulan November tahun 2003. Ya, tahun 2003 adalah tahun terburuk Rivaldo selama karir profesionalnya sebagai pesepak bola. Selain masa kontraknya diputus oleh AC Milan, ia juga dianugerahkan penghargaan Bidone d'Oro. Seperti diketahui, Bidone d'Oro adalah penghargaan untuk pemain terburuk Serie A. Setelah itu, dia berkelana ke beberapa klub, seperti Cruzeiro, Olympiacos, AEK Athena, dan Sao Paulo. Hingga pada akhirnya Maret 2014, bintang El Barça dan Brasil itu secara resmi gantung sepatu dari sepak bola setelah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Itulah kisah perjalanan karir sepak bola Rivaldo dari awal karir hingga pensiun. Meski mendapati torehan buruk bersama AC Milan, akan tetapi, Rivaldo Vitor Barbosa Ferreira tetap layak menyandang status sebagai bintang lapangan kala membela Barcelona serta timnas Brasil. Setahun setelah pensiun dari sepak bola, ada momen menarik lainnya yang admin akan ulas di video kali ini. Ya, di usia yang ke-43 tahun, Rivaldo membuat sejarah sebagai satu-satunya ayah yang bermain bersama putranya yang berusia 20 tahun. Kala itu, ia masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan Liga Negara bagian Sao Paulo, dan secara mengejutkan mereka sama-sama mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Memang, untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola, 3 generasi keluarga Rivaldo terikat pada permainan melawan De Piracicaba saat pertandingan berlangsung di Estadio Romildo Ferreira, sebuah stadion yang dinamai ayah Rivaldo. Keluarga Rivaldo memang telah menorehkan namanya di buku sejarah sepak bola dan tentunya Guinness Book of Records. Gimana menurut football lover tentang pemain yang satu ini?